Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. La hawla wa la quwata illa billah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya yakin teman-teman pernah mendengar kisah tentang sahabat Nabi yang bernama Alqamah. Saya pun demikian teman-teman, saya pernah mendengar kisah ini ketika saya berusia sekolah dasar. Namun kisah ini saya tidak mendapatkan mengenai closing dari peristiwa ini atau pesan-pesan yang penting apakah dari kisah ini. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Alqamah adalah sahabat Nabi yang taat beribadah, sholat tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, sedekah pun beliau rajin. Namun di penghujung hidupnya, ia menghadapi sakaratul maut, sakit keras yang tidak kunjung sembuh. Hal ini kemudian dilaporkan oleh istrinya kepada Rasulullah SAW. Dan Rasulullah pun mengutus sahabat Nabi Ammar, Bilal, dan Suhaib untuk menyenguk sahabat Alqamah. Setelah melihat kondisi Alqamah, kemudian ketiga sahabat tadi kembali menemui Rasulullah. Ya Rasulullah, keadaan Alqamah sangat mengkhawatirkan dan ia tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Kemudian Rasulullah bertanya kepada para sahabat tadi, apakah Alqamah masih mempunyai kedua orang tua? Dan dijawab oleh mereka bahwa Alqamah masih mempunyai seorang ibu yang sudah tua. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan kepada Bilal untuk menemui ibunda Alqamah, untuk menyampaikan salam dari beliau dan meminta ibunda Alqamah untuk menemui Rasulullah. Jika ia tidak bisa, maka biarlah aku yang akan menemuinya. Kemudian Bilal menyampaikan pesan ini kepada ibunda Alqamah, dan ibunda Alqamah merespon dengan baik. Biarlah aku sendiri yang menemui Rasulullah, karena aku lebih berhak menemuinya. Maka datanglah ibunda Alqamah dengan menggunakan tokatnya yang sudah tua menemui Rasulullah SAW. Beliau mengucapkan salam dan dijawab oleh Rasulullah dengan salam pula. Kemudian Rasulullah bertanya, wahai ibu, bagaimanakah keadaan anakmu? Sang ibu menjawab, anakku adalah anak yang taat beribadah, ya Rasulullah. Sholat tak pernah tinggal, puasa tak pernah tinggal, dan sedekah pun tak pernah lupa. Kemudian Rasulullah bertanya lagi kepadanya, bagaimana sikapmu kepada anakmu? Sang ibu menjawab, aku tidak suka padanya ya Rasulullah, karena dia mementingkan istrinya dari ibunya sendiri. Kemudian Rasulullah baru mengambil suatu kesimpulan bahwa inilah penyebab dari Alqamah yang tidak bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian Rasulullah pun memerintahkan kepada Bilal untuk mengumpulkan kayu bakar. Yang kemudian ditanya oleh sang ibu, ya Rasulullah, untuk apa kau mengumpulkan kayu bakar? Rasulullah menjawab,
aku ingin membakar anakmu Alqamah. Sang ibu kaget dan berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, dia anakku. Walaupun bagaimanapun dia anakku, jangan kau bakar dia. Aku bersumpah demi Allah, demi malaikat dan orang-orang yang ada, bahwa aku memaafkan segala salahnya dan aku telah meridhoinya." Mendengar hal ini, kemudian Rasulullah kembali mengutus Bilal untuk melihat kondisi Alqamah. Alqamah ketika dijenguk oleh Bilal dan Bilal melihat Alqamah bisa mengucapkan kalimat tauhid la ilaha illallah, dan kemudian ia menghembuskan nafas terakhirnya. Kemudian hal ini disampaikan oleh Bilal kepada Rasulullah SAW. Kemudian Rasulullah pun memerintahkan sahabat-sahabatnya untuk mengurus jenazahnya dan menyolatinya sehingga menguburkan di pemakaman. Teman-teman sekalian, inilah closing yang sangat penting dari peristiwa ini, di mana Rasulullah ketika itu setelah melaksanakan pemakaman Alqamah, Rasulullah berpidato yang menjadi closing dari peristiwa ini. Saya akan kutip teman-teman dari pidato Rasulullah SAW sebagai berikut. Wahai kaum Ansor, wahai kaum Muhajirin, siapa saja yang mementingkan istrinya daripada ibunya, maka laknat Allah, para malaikat, dan seluruh manusia adalah untuknya. Allah tidak akan menerima kebaikan dan keadilannya kecuali ia bertobat kepada Allah, memperbaiki sikapnya kepada ibu, dan berusaha mengejar ridhonya. Sesungguhnya ridho Allah berada pada ridho ibu, murka Allah juga berada pada ibu. Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah closing dari peristiwa Alqamah ini. Pesan yang ingin disampaikan oleh Rasulullah SAW, jangan sekali-kali kita mencintai istri kita melebihi dari ibu kita. Ibu kita lebih berhak untuk dicintai dan lebih diutamakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.